Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pak Nur Iswanto Kurniawan dalam materi Bahasa Indonesia kelas 7. Di kesempatan ini adalah merupakan materi terakhir kita di surat dinas dan surat pribadi. Untuk sebelumnya yang belum melihat video materi surat dinas dan surat pribadi, kalian bisa melihat di YouTube-nya sekolahan kita sampai PGR 1 Sempor. Nah, kali ini kita tidak membahas kembali apa pengertian dan strukturnya, tetapi kita hari ini akan belajar yaitu tentang struktur kebahasaan surat dinas dan surat pribadi. Ya. Yang pertama akan kita bahas adalah ciri kebahasaan dari surat dinas. Ya, yang sudah kalian tahu semua, surat dinas merupakan surat yang bersifat resmi atau formal karena digunakan dalam urusan kedinasan atau instansi. Maka dari itu, ciri kebahasaan dari surat dinas yang pertama adalah menggunakan bahasa baku atau bahasa yang digunakan adalah bahasa baku ragam resmi. Nah, apa sih bahasa baku itu? Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik itu dalam cara penulisannya maupun bacaannya. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan sapaan formal, contoh bapak, ibu, saudara, dan lain-lain. Tidak menggunakan lo, gue, itu tidak baku dan itu tidak digunakan untuk di surat dinas. Itu bisa digunakan di dalam surat pribadi. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan surat pribadi. Nah, kalian tahu sendiri surat pribadi itu adalah surat yang dibuat untuk orang lain dan bersifat pribadi, tidak bersifat resmi. Maka di sini bisa kita artikan, bisa kita simpulkan bahasanya pun bahasanya yang bebas, tidak baku, ya. Boleh menggunakan singkatan, boleh menggunakan sapaan yang tidak resmi kayak lo, gue, sayang, dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Nah, ciri kebahasaan surat pribadi tidak harus resmi, tetapi santai dan akrab dan jelas. Nah, karena kita di sini akan menuliskan untuk teman kita mungkin kepada orang lain atau kepada saudara kita, itu tidak apa-apa kalau tidak resmi, harus dan juga yang penting jelas isinya. Selain itu, pilihan kata yang digunakan berupa kata yang emotif dan ekspresif. Jadi, ekspresif untuk mengungkapkan sesuatu. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita tadi membahas ciri kebahasaan surat dinas dan surat pribadi, sekarang kita membahas ragam kata sapaan karena ini juga termasuk unsur kebahasaan dalam surat dinas maupun surat pribadi. Yang pertama, kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat atau kekeluargaan. Contoh, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Misalnya, kamu, engkau, saudara, Anda, tuan, nyonya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Nah, ini biasanya digunakan dalam surat dinas ya, yaitu pada yang terhormat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kata sapaan yang diikuti nama, misalnya Bapak Ferry, Ibu Ike, Kakak Indah, dan lain sebagainya. Demikianlah tadi materi terakhir kita di materi surat dinas dan surat pribadi ini, dan juga sebagai penutup di materi semester 2 di kelas 7 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk belajar dan selalu menjaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.